Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, para hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terlimpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini insyaallah taala kita akan membahas suatu pembahasan yang penting terkait dengan bulan Ramadan yang insyaallah taala tidak beberapa lama lagi akan menjumpai kita. Maka untuk itu kita perlu berbekal agar nanti tatkala kita memasuki bulan Ramadan, maka kita pun dapat memasukinya dengan dasar ilmu yang benar, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan di bulan Ramadan. Maka dari perkara yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat Islam, di mana Allah menjadikan untuk mereka berbagai macam keutamaan, dan itu dapat mereka raih baik di dunia terlebih nanti di akhirat kelak. Umat Islam adalah umat yang terakhir
namun bersamaan dengan itu mereka adalah umat yang termulia di sisi Allah dan umat yang akan pertama memasuki surganya. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis Muawiyah ibnu Haidah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, antum tuwaffuna sab'ina ummah, antum akramuha wa afdaluha 'ala Allah. Kalian umat Islam adalah yang menyempurnakan 70 umat. Kalian yang paling utamanya dan paling mulianya di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhiruna as-sabiquna dukhulan lil jannah." Kalian adalah umat yang terakhir dan umat yang pertama akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari keutamaan umat Islam, mereka melakukan amalan-amalan yang akan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mereka melakukan amalan tersebut dalam waktu yang singkat. Terkadang mereka melakukan amalan-amalan tersebut dalam waktu yang tidak begitu lama dan dengan amalan yang ringan, namun bersamaan dengan itu mereka mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya kepada umat ini, Allah menjadikan ada hari-hari dan ada bulan-bulan yang mana pahala dan keutamaan lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hari-hari kita dipenuhi dengan amalan-amalan saleh. Makanya ada ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan pada setiap harinya. Ada ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan tuntunkan pada setiap pekannya. Ada ibadah-ibadah di bulan-bulan tertentu yang itu tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Yang itu tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Dalam satu pekan misalnya ada satu hari yang merupakan sayyidul ayyam, pimpinan dari segala hari, yaitu hari Jumat. Yang mana hari Jumat adalah hari yang paling utama dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan dan mewajibkan kaum muslimin untuk berkumpul pada hari itu, di hari Jumat. Mereka menjalankan ibadah Jumat, mendengarkan khutbah, dan itu terjadi pada setiap pekannya. Terjadi pada setiap pekannya. Ya. Kemudian ya, di beberapa bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan terdapat keutamaan-keutamaan amalan, seperti bulan Muharram misalnya, yang mana dia merupakan bulan haram. Dan ada 4 bulan haram selain bulan Muharram, yaitu bulan Muharram, Rajab, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, di mana amal ibadah akan lebih dilipat gandakan oleh Allah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kemudian bulan Sya'ban yang kita tengah berada di dalamnya, ini juga merupakan bulan-bulan yang mulia. Ya, termasuk dari bulan yang mulia di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanfaatkan bulan ini untuk banyak beribadah. Untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia adalah bulan di saat banyak manusia lalai di dalamnya, dan dia adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat amal-amal saleh ke sisinya, dan itu terjadi di bulan yang mulia ini.
Maka para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian pula dengan adanya bulan Ramadan yang akan kita jumpai insyaallah taala tidak beberapa lama lagi, maka ini adalah hari-hari yang sangat utama, hari-hari yang sangat mulia, hari-hari di mana seorang muslim ya tentunya sangat merindukan hari dan bulan tersebut. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa manakala seorang mengetahui betapa besar manfaatnya bulan Ramadan, maka dia berkhayal seandainya seluruh bulan adalah bulan Ramadan. Niscaya dia akan berangan-angan seandainya seluruh bulan yang ada adalah bulan Ramadan, karena keutamaan yang terdapat di bulan tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah akan dilipat gandakan dengan besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka ini dari keutamaan umat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan keutamaan amalan, dan itu nampak. Ya, Allah Subhanahu wa taala istimewakan umat ini. Terkadang sedikit yang mereka lakukan, sedikit yang mereka kerjakan, ringan amalan tersebut, namun pahalanya berlipat ganda di sisi Allah. Ya, contohnya misalnya zikir kepada Allah. Nabi pernah menyebutkan kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani indar rahmani subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat kata Nabi, yang dua kalimat tersebut sangat ringan di lisan, kemudian sangat berat di timbangan, dan dia dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Dua kalimat tersebut adalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ringan. Ya, kita bisa mengucapkannya kapan saja. Tapi ternyata kata Nabi apa? Sangat berat di timbangan dan sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Ini contoh amalan yang ringan, namun pahalanya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Ramadan ya yang akan kita insyaallah taala jumpai ya adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan begitu banyak ampunan, rahmat, dan di bulan tersebut sangat banyak manusia-manusia yang akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Iya, maka sungguh sangat merugi manakala kita mendapati bulan Ramadan, menjumpai bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan tersebut berlalu begitu saja tanpa menyisakan pesan-pesan yang berarti di dalam diri kita, tanpa menyisakan ketakwaan dan keimanan yang berlipat, keimanan yang lebih dibandingkan dengan pada saat sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Iya, terlebih manakala kita memasuki di 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka disitulah puncak keutamaan, di mana di akhir-akhir tersebut akan ada malam yang mulia yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Iya. Maka keutamaan Ramadan sangatlah banyak, dan nas-nas yang menyebutkannya itu sangatlah banyak. Namun seseorang manakala memasuki bulan yang mulia, maka dia butuh persiapan-persiapan. Dia butuh kiat-kiat agar dia betul-betul bersiap menghadapi bulan yang mulia tersebut. Iya. Bukan bulan yang sembarangan, bukan bulan yang biasa, tapi bulan yang kita harus betul-betul mempersiapkan diri. Ya, supaya nanti tatkala kita memasuki bulan Ramadan betul-betul ya, Ramadan itu menjadi suatu madrasah yang sangat besar bagi diri kita,
yang akan menggembleng dan mendidik jiwa kita betul-betul menjadi insan yang bertakwa sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kiat untuk kita menyambut kedatangan bulan Ramadan? Di antara yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala bahwa hendaknya seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala manakala ia bisa menjumpai bulan Ramadan, dan bersyukur kepada Allah tatkala Allah masih memanjangkan umurnya, masih dihidupkan di bulan Ramadan. Iya, maka ini yang pertama yang hendaknya dia lakukan. Dan ini yang banyak terkadang manusia lalai, iya, untuk mensyukurinya. Di mana nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat umur yang Allah berikan, seringkali manusia lupa darinya. Sesuai dengan sabda Nabi, ni'matani maghbudun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghbunun fihi ma katsirun minan nas, di mana manusia seringkali lupa dengan dua nikmat itu, yaitu as-sihhatu wal faragh, kenikmatan sehat dan waktu luang. Nah, ini seringkali manusia lalai bahwa dia sekarang berada di atas kenikmatan. Kesehatan Allah berikan kepada diri kita, waktu luang, umur yang Allah berikan kepada kita. Seringkali manusia tidak mensyukuri nikmat ini. Seringkali manusia lalai dari mensyukurinya, padahal segala yang kita lalui akan kita bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, tentang nikmat yang diberikan kepada kalian, termasuk nikmat kesehatan yang Allah berikan, termasuk nikmat waktu yang Allah berikan. Tatkala kita berada di suatu hari, tatkala kita berada di suatu bulan, Allah akan tanya, apa yang kamu perbuat di bulan tersebut? Terlebih lagi di bulan yang mulia. Iya, terlebih lagi di bulan mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menanyai kita akan hal tersebut. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala manakala ia menjumpai bulan Ramadan dan bisa memasuki bulan Ramadan tersebut. Sebagaimana para ulama salaf terdahulu, mereka betul-betul sangat berharap manakala mereka bisa dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Maka mereka pun berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum memasuki Ramadan. 6 bulan sebelum memasuki Ramadan, mereka sudah berdoa, Allahumma alhiqna Ramadan. Ya Allah, masukkanlah kami di bulan Ramadan. Hal yang mungkin ya kita belum terfikir untuk hal tersebut. Masih jauh, masih 6 bulan. Ya mungkin kita baru berfikir tatkala berada di bulan Sya'ban seperti ini. Nah, tapi dulu ulama salaf 6 bulan sebelum masuk Ramadan, mereka sudah kepikiran dengan bulan Ramadan. Iya, mereka sudah kepikiran dengan Ramadan tersebut dan berdoa, ya Allah, masukkanlah aku di bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, sampaikan aku di bulan Ramadan. Ini menunjukkan betapa mulianya manakala seorang memasuki bulan Ramadan tersebut. Manakala ia berada di bulan Ramadan tersebut. Nah, bulan di mana kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala adalah tempat di mana seseorang berlomba-lomba untuk meraih posisi yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi orang yang bertakwa kepadanya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kedatangan bulan Ramadan ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, kabar gembira bagi setiap muslim. Makanya dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu an,
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak. Dia adalah bulan yang diberkahi oleh Allah. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah telah mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan itu dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan syaitan akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan tersebut ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Faman hurimaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan dari mendapatkan kebaikan malam tersebut, maka dia akan diharamkan dari seluruh kebaikan. Ulama mengatakan bahwa hadits ini menunjukkan disunnahkannya untuk kita memberikan kabar gembira kepada saudara kita dengan kedatangan bulan Ramadan. Dengan kedatangan bulan Ramadan, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, dan itu dari perkara yang sepatutnya seorang bergembira dengan hal tersebut. Nah, di mana tatkala dia menjumpai bulan Ramadan, maka berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada dirinya untuk memperbaiki dirinya, untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah, untuk betul-betul meraih derajat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, dengan karunia dan keutamaan di sisi Allah, hendaknya mereka bergembira dengan hal tersebut. Yang demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kerjakan, dari apa yang mereka kumpulkan dari perkara-perkara dunia. Iya, maka ini dari perkara yang hendaknya kita lakukan, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah manakala Allah mendapatkan kita dengan bulan Ramadan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin dahulu berada di tengah-tengah kita, namun kini dia telah tiada. Mungkin dia tidak bisa menjumpai bulan Ramadan. Namun tatkala kita bisa mendapati bulan Ramadan, betul kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa kita panjatkan, dan itu adalah suatu anugerah yang sangat besar. Maka ini perkara pertama yang hendaknya kita menyambut Ramadan, yaitu dengan kesyukuran kita kepada Allah. Yang kedua, dari perkara yang dengannya kita menyambut bulan Ramadan adalah hendaknya Ramadan kita sambut dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, memang Ramadan adalah bulan ampunan. Ya, bulan yang seseorang akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi seseorang bukanlah berarti dia menunda taubatnya nanti kalau bisa masuk Ramadan. Iya. Tetapi dia memang memperbaiki dirinya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan semenjak dini. Iya. Bahkan sebelum memasuki Ramadan, dia sudah bertaubat kepada Allah. Jangan menunggu Ramadan. Pertama, kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Kita belum tahu apakah umur kita masih bisa disampaikan ke bulan Ramadan ataukah tidak. Iya. Sehingga jangan berharap, oh nanti pasti saya akan masuk Ramadan, nantilah di bulan Ramadan saya bertaubat. Kalau sekarang tidak masalah, tunda dulu taubatnya. Jangan seperti itu. Justru seorang yang cerdas, manakala dia memasuki Ramadan, dia tahu ini bulan mulia. Kalau dia memasuki Ramadan dalam keadaan penuh dengan dosa, masuk Ramadan, dosa itu memberatkan kita untuk beribadah. Dosa membuat kita berat untuk beribadah. Bagaimana keadaan kita pada saat masuk Ramadan sementara diri kita penuh dengan dosa? Iya. Sehingga apa? Amaliyah-amaliyah Ramadan yang mungkin kita sudah rencanakan, yang mungkin sudah kita jadwalkan, ternyata apa?
kita pun lemah dari melakukan ibadah itu. Kenapa? Dosa sudah bertumpuk dalam diri kita. Ya. Tapi kalau seorang memasuki Ramadan dan dia sudah bersiap untuk hal tersebut, dia sudah memohon ampun dan bertobat kepada Allah, sehingga tatkala hatinya betul-betul suci, sehingga tatkala dosanya betul-betul diampuni oleh Allah, maka di saat itu dia pun sangat siap memasuki bulan Ramadan. Di saat itu dia akan betul-betul ya mendapati Ramadan dalam keadaan jiwanya bersih, ya, sehingga tidak ada lagi ya yang menjadikan dirinya ya berat dari menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari perkara yang hendaknya kita lakukan. Kita sadar Ramadan adalah bulan ampunan, bulan yang manakala seseorang memasuki Ramadan namun dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka sungguh sangat merugi orang tersebut. Kata Nabi SAW, "Ragima anfum ri'im adraka syahru Ramadan thumma kharaja minhu falam yughfar lahu." Celaka binasa seseorang manakala memasuki bulan Ramadan, keluar dia dari bulan Ramadan namun dalam keadaan dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Merugi orang yang seperti ini. Merugi orang yang seperti ini. Maka ini perkara yang kedua yang hendaknya kita ingat, bahwasanya Ramadan hendaknya kita sambut dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat dari segala dosa yang pernah kita kerjakan, baik sengaja ataukah tidak sengaja. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah, perkara yang ketiga yang hendaknya kita sambut Ramadan dengan perkara ini, yaitu bahwa seseorang yang memasuki bulan Ramadan, manakala ia tahu betapa mulianya bulan ini dan keutamaan-keutamaan yang tak terhingga yang ada di bulan Ramadan, dan ia pun sadar bahwasanya tatkala ia berada di bulan Ramadan dan mendapatkan bulan Ramadan, dia tahu bahwasanya belum tentu dia akan mendapati Ramadan tahun yang akan datang lagi. Ya, maka seorang manakala menginginkan hal yang terbaik di bulan Ramadan, hendaknya dia jadikan seakan-akan itu Ramadan yang terakhir bagi dirinya. Seakan-akan apa? Itu adalah Ramadan yang terakhir bagi dirinya. Nah, kalau seseorang merasa bahwa ini adalah Ramadan yang terakhir bagi dirinya, maka apa yang akan dia kerjakan pada waktu itu? Amal apa yang akan dia usahakan di waktu ya ia mendapati bulan Ramadan, kalau dia merasa ini adalah Ramadan yang terakhir? Sebagaimana Nabi menuntunkan di antara kiat kita khusyuk di dalam salat apa? Fasolli salata muwaddi'in. Iya, fasolli salata muwaddi'in. Tegakkanlah salat seperti salat orang yang ingin berpisah dari kehidupan dunia ini. Niscaya kamu akan khusyuk di dalam salat itu. Iya, kalau dia tahu bahwa ini salat saya yang terakhir, kira-kira apa yang dia perbuat di dalam sholat yang terakhirnya itu? Ya, tentunya akan luar biasa. Nah, sama pada saat kita mendapati Ramadan dan kita merasa ini sudah Ramadan kita yang terakhir, bisa saja Ramadan yang akan datang kita tidak akan mendapatinya. Maka apa yang terjadi? Luar biasa, semangat untuk itu akan terbangun dari diri kita. Ya, dan kita memang tidak ada jaminan apakah Ramadan yang akan datang kita akan bisa dapatkan. Bahkan Ramadan yang sekarang ini, yang mungkin masih beberapa hari lagi, kita belum tahu apakah kita bisa mendapatkannya, karena umur itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu sampai di mana umur kita. Hanya Allah yang tahu kapan Allah Subhanahu wa taala mencabut ajal kita. Adapun kita ya menunggu. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita di atas ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya janganlah melakukan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak berguna, apalagi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merugi orang yang seperti ini.
Seorang yang dikatakan baik Islamnya manakala dia betul-betul memanfaatkan waktu yang ada, terlebih di bulan-bulan yang mulia dengan sebaik-baiknya. Kata Nabi apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kemudian hal yang keempat, dari persiapan kita menyambut bulan Ramadan, hendaknya kita sambut bulan Ramadan dengan berbekal ilmu. Hendaknya kita sambut bulan Ramadan dengan berbekal ilmu, yaitu mengetahui bagaimana fikih tentang puasa, bagaimana kita bisa beribadah di bulan Ramadan dengan ibadah yang dasarnya ada, dalilnya ada, baik dari Quran maupun hadis Nabi. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Ya, dulu orang-orang melakukan ibadah begini, ya saya ikutan juga, tanpa dia punya dasar ilmu darinya. Ya, tanpa dia punya pengetahuan yang lebih tentang hal tersebut. Berbeda orang yang memasuki Ramadan dengan ilmu dengan orang yang memasuki Ramadan namun tidak ada persiapan ilmu. Ya, dia tahu hukum-hukum Ramadan, apa saja yang diwajibkan di bulan Ramadan, apa adab dan etika orang yang berpuasa, apa saja yang bisa membatalkan puasa, ya, apa saja yang perlu dijaga pada saat berpuasa. Ya, kalau dia tahu hal tersebut, maka itu tentu berbeda dengan orang yang pada dasarnya tidak tahu sama sekali hukum-hukum Ramadan. Terlebih yang namanya ibadah kepada Allah, yang namanya amalan, itu haruslah didasari dengan ilmu yang benar. Ketika ibadah tidak didasari dengan ilmu yang benar, maka ibadah tersebut akan tertolak. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula manakala kita menjalankan ibadah puasa ini, kita dasari dengan keikhlasan kepada Allah. Tapi tidak cukup dengan ikhlas, harus apa? Sesuai dengan ajaran Rasulullah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya, jangan sampai kita salah. Kita menganggap ini pembatal puasa, padahal itu bukan pembatal puasa. Kita menganggap ini dilarang pada saat puasa, padahal itu tidak dilarang. Justru kita menganggap perkara yang harusnya dilarang, perkara yang harusnya ditinggalkan, dia menganggap tidak masalah untuk dilakukan. Kenapa? Karena kejahilan, tidak paham, tidak mengerti tentang apa? Hukum-hukum Ramadan, tentang fikih puasa yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, makanya mempelajari ilmu adalah suatu kewajiban. Terlebih manakala kita ingin memasuki suatu ibadah, wajib hukumnya untuk kita mempelajarinya. Rasulullah mengatakan apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban setiap muslim. Ketika seorang ingin melaksanakan solat, dia perlu tahu bagaimana cara solat. Karena Nabi perintahkan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Ketika dia ingin berhaji, berumrah, dia perlu tahu dan wajib hukumnya tahu tentang bagaimana cara haji dan umrah. Karena Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasik haji kalian. Demikian pula pada saat kita memasuki Ramadan, maka kita wajib untuk tahu bagaimana fikih pada saat kita berada di bulan Ramadan dan fikih berpuasa di bulan Ramadan. Maka ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah yang menjadi dasar kita untuk kita insyaallah taala di hari-hari yang setelahnya akan kita bawakan terkait dengan pelajaran fikih tentang Ramadan, fikih tentang puasa, dengan harapan semoga ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita pun memasukinya dalam keadaan ya penuh dengan ilmu
dan kita mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan ini dengan menjelaskan bagaimana puasa itu, definisi puasa, syarat wajibnya puasa, apa saja yang perlu ya diketahui dan adab serta etika orang yang berpuasa. Ini yang perlu kita pelajari, ini yang perlu kita pahami. Insyaallah taala di pertemuan kita yang akan datang kita akan lanjutkan kembali. Demikian para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat, semoga ini menambah ilmu bagi kita semuanya dan menjadikan apa yang kita lakukan pada malam hari ini sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul akhir nanti. Dan kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.